channel Hands On Physiotherapy. Nah, di Hands On Ask Question kali ini aku mendatangi Kak Nora. Baik ya Kak Nora ya. Jadi di sini aku sama Kak Nora pengen bahas tentang seputar fisioterapi. Dan yang belum tahu Kak Nora ini siapa? Kak Nora ini adalah salah satu founder dari Fisio Optimal Indonesia. Dan juga Kak Nora ini salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Dan juga Kak Nora ini juga pernah pegang timnas futsal putra putri Indonesia tahun 2017. Koreksi aku nih Kak kalau nggak salah. Benar. Wow. Dan sebelum aku bahas fisioterapi lebih dalam sama Kak Nora, aku pengen nanya sama Kak Nora nih, awal mula Kak Nora menjadi fisioterapi. Apakah Kak Nora itu menjadi fisioterapi disuruh orang tua, atau ikut temen-temennya waktu SMA, atau emang kemauan diri sendiri dan tahu fisioterapi itu apa? Oke, kalau perjalanannya kenapa bisa di fisioterapi ya panjang juga ya. Cuma intinya gini, waktu itu saya kebetulan lulusan D3 UI juga. Mungkin teman-teman dari UI yang sangat sama saya. Senior nih, ada senior. Enggak juga. Di situ karena waktu itu pikiran orang tua cuma selesai kuliah itu kerja, jadi ngambilnya vokasi ya, diploma seperti itu. Jadinya oke, saya ambil. Kami malah nggak tahu kalau fisioterapi itu apa. Nggak tahu fisioterapi itu kayak gimana sih kerjanya. Justru benar-benar ngeblank. Tapi karena ya arahan orang tua untuk ambil diploma, yang saya tahu waktu itu juga UI buka pendaftaran mandiri gitu, jadinya ya udah saya daftar di situ, saya pilih salah satunya fisioterapi. Gitu. Yang penting tuntas ya Kak fisioterapinya sampai sekarang ya Kak. Alhamdulillah dari awalnya nggak tahu jadi sampai passion. Oke, itu yang penting ya Kak. Terusnya aku mau nanya sama Kak Nora nih, kan Kak Nora ini sebagai fisioterapi sering bertemu sama orang-orang banyak, terutama mungkin lebih banyak sama orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak mengerti apa itu fisioterapi. Nah, Kak Nora nih kalau ditanya fisioterapi itu apa sih? Terus Kak Nora jawab apa? Ya, banyak banget sih, sampai sekarang pun masih banyak yang belum tahu fisioterapi itu apa sih gitu kan. Ya definisi-definisi yang orang-orang awam tahu kan mungkin ijat dan lain sebagainya. Jadi kalau saya ditanya sih, saya pribadi pasti jawabnya kita salah satu nakes, tenaga kesehatan ya, dimana kita bertugas untuk mengembalikan fungsional gerak tubuh klien pasien seperti itu. Itu aja sih sesimpel itu saya jawabnya. Hampir sama kayak pengertian fisioterapi ya Kak ya? Ya, memulihkan gerak dan fungsi tubuh manusia. Nah, mungkin banyak yang nonton di video ini nih Kak, pada penasaran gimana sih menjadi seorang fisioterapi? Atau juga mungkin banyak yang nanya, apakah menjadi fisioterapi itu tinggal ikut pelatihan-pelatihan, dan kalaupun ikut pelatihan berapa bulan, dan apakah menjadi fisioterapi itu kita harus dapat sertifikat atau gimana nih? Kakak bisa jelasin sedikit nggak sih alur menjadi fisioterapi di Indonesia ini kayak apa, dan apa aja sebenarnya yang dipelajari di fisioterapi? Ya, kalau standar profesi fisioterapi sendiri udah tertuang di Undang-Undang Kemenkes 376 tahun 2007. Di situ udah jelas dituliskan bahwa mulai dari kompetensi fisioterapi itu apa saja dan pendidikannya bagaimana, itu minimal diploma 3, diploma 4 sampai dengan profesi di Indonesia. Jadi bukan karena kursus sebulan 2 bulan terus bisa jadi fisioterapi, enggak ya. Dan yang pasti bukan berarti ikut seminar atau pelatihan yang diadakan oleh fisioterapi terus bisa menjadi fisioterapi. Semua harus mengikuti pendidikan formal. Terus Kak, kalau misalnya nih, kan banyak juga pandangan orang awam fisioterapi itu disamakan dengan tukang pijit. Kakak tuh kayak gimana tuh? Ya wajar sih ya, karena memang seperti tadi saya bilang, sampai sekarang pun banyak masyarakat yang masih belum mengetahui fisioterapi, dan kita sebagai fisioterapi wajib memberikan informasi seperti itu, bahwa kita tuh fisioterapi tenaga kesehatan, kita bertugas untuk mengembalikan fungsi gerak tubuh manusia, sehingga salah satunya dengan teknik pijat seperti itu. Jadi tidak hanya dikonotasikan, oh fisioterapi tukang pijat ya, gitu. Itu yang harus kita mulai pelan-pelan kita ubah stigma seperti itu di masyarakat. Iya benar banget. Jadi
nggak gampang menjadi seorang fisioterapi. Dan gini nih Kak, fisioterapi itu kan dibagi atau enggak ada jenisnya, berbagai macam jenis. Kakak bisa jelasin sedikit nggak sih fisioterapi itu jenisnya atau bagiannya apa aja, dan peran kita sebagai fisioterapi di masyarakat itu kayak gitu? Mungkin yang dimaksud peminatan ya. Bisa. Ya, jadi fisioterapi sendiri pakemnya ibaratnya yang sudah ada itu adalah fisioterapi neuromuskular, yang sistem saraf ya, fisioterapi yang menangani kasus-kasus gangguan saraf, terus fisioterapi muskuloskeletal, sistem rangka tubuh, terus fisioterapi pediatri, fisioterapi pada anak, geriatri pada lansia, dan kardiorespirasi pada fungsi jantung paru seperti itu. Tapi makin kesini sudah bukan berubah ya, cuma ibaratnya dikelompokkan lagi, jadi kayak fisioterapi umum itu lebih ke kasus-kasus muskuloskeletal, neuromuskular itu sudah mulai digabung seperti itu. Ada juga fisioterapi women health, terus mulai dikembangkan juga sport fisioterapi seperti itu. Ya gitu aja sih. Terus peran kita di masyarakat itu gimana Kak? Oke, peran fisioterapi sendiri ya kalau kembali ke definisinya ya salah satunya tadi mengembalikan fungsi gerak manusia ya. Jadi mulai dari preventifnya, pencegahan yang bisa dibilang pencegahan cedera, pencegahan gangguan gerak, itu kita sudah bisa masuk di situ. Terus kuratif, pengobatan dalam artian kita membantu untuk mengurangi keluhannya, dan juga rehabilitatif di mana fungsi kita kan kita untuk memelihara fungsi gerak tubuh mereka seperti itu. Jadi ya peran fisioterapi lumayan besar ya bisa dibilang. Jadi itulah pentingnya mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya fisioterapi di lingkungan atau di masyarakat sendiri. Kalau fisio optimal ini lebih kemana nih Kak? Fisio optimal ini lebih kemana? Jadi kita pelayanan fisioterapi. Pelayanan fisioterapi yang berawal dari komunitas dulu. Seperti itu, di komunitas. Akhirnya kita merasa oke, kita harus bisa mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya udah, kita turun ke pelayanan fisioterapi masyarakat. Itu pelayanan mandiri fisioterapi. Mandiri fisioterapi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, kan kakak seorang akademisi. Menurut kakak nih, perkembangan fisioterapi di Indonesia ini seperti apa sih dari sumber dayanya dan sarana prasarananya tuh? Oke, untuk perkembangan fisioterapi mungkin secara general aja ya, mulai dari pendidikan. Di pendidikan sendiri perkembangan cukup pesat ya, dari tahun 1956 sampai dengan sekarang. Kita sudah sampai di jenjang profesi. Harapannya ya kedepannya sudah ada jenjang magister, spesialis dan lain sebagainya gitu. Secara keseluruhan untuk pelayanan baik itu di rumah sakit di klinik, kita tidak kalah ya, tidak kalah dengan fisioterapi luar ya, dari segi skill, kompetensi. Ya memang mungkin hanya saja kita harus benar-benar membuka diri, asalkan kita membuka diri, belajar lebih banyak lagi, belajar banyak hal, karena perkembangan ilmu itu di luar sana pasti berkembang sangat pesat, dan kita jangan menutup itu seperti itu. Jadi ya kalau dari perkembangannya ya positif sejauh ini, dan saya cukup optimis ya fisioterapi bisa berkembang lebih baik. Amin. Amin. Terus kakak nih sebagai fisioterapi, tantangan terbesar apa sih Kak yang kakak hadapin? Tantangan dari segi mana dulu nih? Kan pelayanan Sebagai fisioterapinya aja deh. Oh, berarti di dalam pelayanan ya. Kalau tantangan fisioterapi di pelayanan ya pastinya satu yang mahasiswa saya juga sering bilang, teman-teman juga sering bilang, kalau kita udah ketemu kasus yang udah gitu, maksudnya udah progresnya stuck gitu kan. Ya itu suatu tanda bahwa kita memang harus terus berkembang, belajar dari pasien seperti itu. Jadinya ya kadang tantangan-tantangan seperti itu sih yang lebih memberatkan kita gitu. Jadi bisa kita ingin memberikan penanganan yang optimal untuk pasien, tapi ada hambatan, entah itu mungkin dalam segi penanganan dan lain sebagainya, sehingga memang fisioterapi Indonesia harus butuh terus di-upgrade sehingga kita bisa melewati tantangan kayak gitu. Benar banget. Dan tanggung jawab sebagai seorang fisioterapi itu besar banget jadinya ya Kak ya? Betul sekali.
Kak, jadi mungkin buat teman-teman yang di luar sana atau bahkan teman-teman yang bukan seorang fisioterapi lagi mengalami kesusahan di era pandemi sekarang ini. Nah, menurut kakak nih, apa sih kemampuan yang paling penting yang dimiliki seorang fisioterapi di masa era sekarang yang pandemi ini? Oke, bicara soal pandemi ya pasti semua kena dampak ya, semua di segala lapisan masyarakat pasti kena dampak. Dari kita sebagai fisioterapi sendiri pun, ya apalagi khususnya buat teman-teman yang berada di gugus depan yang secara langsung menangani pasien-pasien COVID, ya kan, otomatis yang pasti kita harus tetap ikhlas melakukan pekerjaan itu dulu sih, karena dengan seperti itu ya itulah peran kita akan dilihat oleh masyarakat, sehingga kemampuan yang bisa dilihat masyarakat ya berarti kemampuan kita, konsistensi kita terhadap pelayanan gitu, bahwa kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik seperti itu. Kalau bicara soal apakah harus ada inovasi dan lain sebagainya, ya pandemi ini kan membuat kita beberapa bulan ini ada di rumah ya. Jadinya kita harus kita tidak boleh kekurangan ide nih untuk memberikan pelayanan baik secara online kan itu bisa ya. Pasti teman-teman udah banyak lah ya, udah jago dengan kemampuan online digitalnya seperti itu. Jadinya saya pikir sih apa yang terjadi selama 3 bulan ini, fisioterapi sudah sangat memberikan peran yang sangat besar. Kemampuan kita semua betul-betul dikeluarkan, kreativitas kita dikeluarkan, termasuk hands on ya. Pasti kemarin terus andil dalam memberikan edukasi atau memberikan pelayanan secara online ke masyarakat ya, itu sih, itu yang setidaknya yang harus kita miliki sebagai fisioterapi. Jadi sebagai fisioterapi kita berfungsi di mana aja ya Kak ya? Iya betul, di mana aja, kapan aja, kondisi apapun kita harus bisa berinovasi dan kreativitasnya harus ada. Terus gini Kak, kalau kayak gitu sebenarnya kita sebagai fisioterapi ini salah satu pekerjaan yang menjanjikan atau enggak sih Kak? Menjanjikan kalau dilihat dari career rank yang dikeluarkan oleh US News dan World Report, itu fisioterapi termasuk 16 job terbaik untuk best healthcare dan peringkat ke-20 untuk job secara keseluruhan di dunia. Jadi ya potensinya sangat ya, apalagi pasti kedepannya pasti akan berkembang begitu. Dan buat teman-teman yang belum tahu, sekarang Fisio Optimal ini menerima mahasiswa-mahasiswa praktek fisioterapi di Fisio Optimal. Gimana sih Kak caranya tuh kalau misalnya kampus mau ngirim mahasiswanya ke Fisio Optimal untuk praktek? Oke, pada dasarnya sih sebenarnya kita udah 2 tahun ini, 2 tahun belakangan ini sudah menerima mahasiswa praktek. Sejauh ini sih baru 2 universitas ya, baru 2 perguruan tinggi dari Binawan sama UKI terakhir. Jadi sebenarnya hampir sama aja untuk jadi sebagai lahan praktek. Pastinya kita dilihat dulu, dianalisis dulu lahan prakteknya seperti apa gitu kan. Kompetensi apa nih mahasiswa yang bisa dapatkan di lahan praktek ini gitu. Itu sih 2 kampus kemarin sudah ada. Terus untuk kedepannya itu tergantung dari kampus ya kebijakan. Tapi kita sangat terbuka sekali untuk para mahasiswa yang ingin belajar, ingin magang di sini. Bahkan kemarin kita juga membuka open rekrutmen untuk mahasiswa magang, jadi mereka bisa sambil belajar, bisa sambil bekerja seperti itu. Dan jadi itu termasuk informasi terbaru buat mahasiswa-mahasiswa yang mau lagi nyari lahan praktek atau enggak mau nyari pasien pas waktu itu bisa nggak? Bisa juga? Oh pasti supervisi. Bisa juga? Supervisi juga. Nah buat Kak Nora nih, menurut kakak seberapa efektif sih kita memberikan latihan secara online? Apalagi di masa-masa yang sekarang ini kan? Oke. Kalau dibilang efektif atau tidak tergantung dari pasien atau klien sendiri yang mengerjakannya. Apakah sudah sesuai presisi gerakannya bagaimana. Namun setidaknya itu adalah bentuk usaha pasien untuk melakukan penanganan secara aktif, secara sendiri ya. Jadi setidaknya apalagi khususnya dalam kondisi kemarin ya, dengan kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh ke pelayanan fisioterapi. Jadi itu bisa membantu exercise secara online itu
pasti akan membantu. Yang penting dilakukan dengan niat ya Kak. Niat dan gerakan yang benar. Gerakan benar. Nah kira-kira Kak Nora nih kedepannya mau kayak gimana nih Kak? Karena Kak Nora ini kan udah menjadi dosen, udah punya klinik, bahkan mau nambah cabang lagi kliniknya. Amin. Terus Kak Nora mau menciptakan apa lagi nih? Oke, untuk kedepannya secara pribadi sih, ya kalau mulai dari pendidikan, saya sudah maksudnya menerjunkan diri di pendidikan, menerjunkan diri juga untuk pelayanan. Kedepannya saya pengen membuat suatu kegiatan sosial ya yang bisa dilakukan oleh fisioterapi, teman-teman fisioterapi. Kedepannya sih pastinya akan ada melakukan kegiatan-kegiatan sosial sih untuk para disabilitas tentunya, para fisioterapi bisa jadi relawan di situ. Ya itu sih untuk kedepannya rencananya, insya Allah semoga berjalan. Amin, semoga ya Kak, karena kan ini rencananya sangat-sangat bagus ya. Dan satu lagi pertanyaan nih Kak, harapan Kakak untuk fisioterapi di Indonesia ini kayak apa? Ya kalau bicara soal harapan, semua orang pasti punya harapan yang baik untuk fisioterapi ya. Yang pastinya dari segi pendidikan fisioterapi bisa berkembang, kita akan mempunyai master atau spesialis di depannya. Dan dari segi pelayanan fisioterapi harus sudah bisa mandiri seperti itu. Jadi ya kalau harapannya sih pasti banyak, dan semua orang atau semua rekan fisioterapi di luar sana juga pasti punya harapan yang sama. Amin, sangat bagus banget harapannya. Semoga harapan Kak Nora ini dapat terwujud dan terlaksana. Amin. Amin. Oke, sekian dulu perbincangan bareng sama Kak Nora. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya buat berbincang-berbincang. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Dan atau enggak kalian juga bisa kepoin Instagramnya Kak Nora. Nanti aku tulis di bawah sini. Dan jangan lupa kalian like videonya dan juga kalian share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, ke keluarga kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang rumahnya atau sekitaran daerah Tebet, kalian mengalami gangguan gerak dan fungsi, kalian juga bisa mampir ke Fisio Optimal. Alamatnya di mana Kak? Jalan Tebet Timur Dalam 3 nomor 22 di depan Gor Tebet. Ada cabangnya Kak? Di mana tuh? Saat ini sih kita ada di Bali, di Denpasar, di Jalan Tukar Patrisa nomor 52, dan insya Allah akan dibuka di Tangerang Selatan, di Jalan Cirende nomor 5. Oh Cirende, aku tahu tuh Cirende. Oh main dong. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian satu updatean terbaru dari kita. Saya Giovanni Fabrina pamit dan Noreni Arsyad. get your woman with our hands. Bye bye. Jalan Cirende nomor 5. Oh Cirende, aku tahu tuh Cirende. Oh main dong. Ini jauh banget. Pondok Cabe itu ya aku tahu banget. Soalnya teman aku di situ rumahnya. Jauh dong, jauh banget. Iya, lucu. Iya, tapi rumahnya Tirin maksudnya. Iya. Yang Pondok Cabe lapangan itu. Aduh. Sananya berusaha.